Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu gratis. Anda akan mendapatkan video-video tentang bahasa Arab dan sejarah Islam hampir setiap hari. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan tentang peran umat Islam di dalam kemerdekaan dan juga perjuangan kemerdekaan ya. Dan juga di masa penjajahan. Oke, teman-teman jangan lupa tonton sampai habis ya. Selamat menonton. Ya, teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah, ini dia suasana teman-teman sekalian. Itu perjuangan ya di masa-masa akhir saat Belanda nantinya bisa melucuti semua tentara Aceh ya. H.O.S. Cakroaminoto atau Haji Umar Said, beliau wafat 1934 Masehi, lahir di Ponorogo, Jawa Timur. Jadi masih ada hubungan dengan Kiai Gontor ya, Gontor lama, dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun ya, masih lumayan muda. Cakroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Ntar saya matikan dulu ya. Dari ayah bernama R.M. Cakroamiseno, salah satu pejabat pemerintah pada saat itu. Kakeknya Adipati Cakronegoro pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Sebagai salah satu pelopor gerakan nasional, ia mempunyai beberapa murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan Indonesia, yaitu Musso yang sosialis komunis, Soekarno yang nasionalis, Kartosuwiryo yang agamis. Namun ketiga muridnya ini saling berselisih. Pada bulan Mei 1912, Cakroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam sebagai pemimpin Sarekat Islam. HOS dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Kemampuannya berdagang menjadikannya seorang guru yang disegani karena mengetahui tata krama dengan budaya yang beragam. Pergerakan SI yang pada awalnya sebagai bentuk protes atas pedagang asing yang bergabung sebagai Sarekat Dagang Islam, yang oleh HOS dianggap sebagai organisasi yang terlalu mementingkan perdagangan tanpa mengambil daya tawar pada bidang politik. Dan pada akhirnya tahun 1912 SDI berubah menjadi Sarekat Islam. SI digiring menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum pada 10 September 1912 oleh pemerintah yang saat itu dikontrol oleh Gubernur Jenderal Edinburgh. SI kemudian berkembang menjadi parpol dengan keanggotaan yang tidak terbatas pada pedagang dan rakyat Jawa Madura saja. Kesuksesan SI ini menjadikannya salah satu pelopor partai Islam yang sukses saat itu. Perpecahan SI menjadi dua kubu karena masuknya infiltrasi komunisme memaksa HOS Cakroaminoto untuk bertindak lebih hati-hati. Kala itu ia bersama rekannya yang masih percaya bersatu dalam kubu SI putih berlawanan dengan Semaun yang berhasil membujuk tokoh-tokoh pemuda saat itu seperti Alimin Tan Malaka dan Darsono dalam kubu SI merah. Namun bagaimanapun kewibawaan HOS Cakroaminoto justru dibutuhkan sebagai penengah di antara kedua pecahan SI tersebut. Mengingat ia masih dianggap guru oleh Semaun, akhirnya Semaun dan Darsono dikeluarkan dari SI. Pada tahun 1929 SI diusung sebagai Partai Sarekat Islam Indonesia sehingga menjadi peserta pemilu pertama pada 1955. HOS Cakroaminoto hingga saat ini dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Kata-kata mutrialannya seperti setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat, akhirnya menjadi embrio pergerakan para tokoh pergerakan nasional yang patriotik. Dan ia menjadi salah satu tokoh yang berhasil membuktikan besarnya kekuatan politik dan perdagangan Indonesia. HOS Cakroaminoto meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada usia 52 tahun.
Ya, beliau ini dari keluarga Kiai, Kiai Tegal Sari Gontor ya, dan beliau ini juga biasa bersemedi. Dan salah satu cerita yang dimuat oleh Bung Karno dalam buku biografinya adalah saat beliau itu diramalkan akan menjadi juru selamat Indonesia. Jadi suatu saat Haji Umar Said ini beliau bersemedi, kemudian mendapatkan ilham bahwa Soekarno ya, yang saat itu lagi ngekos di rumahnya Haji Umar Said ini, adalah juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajahan. Ya, ini adalah ramalan kedua bagi Bung Karno. Jadi Bung Karno itu menyebutkan dalam biografinya bahwa ada dua orang yang pernah meramalkan beliau akan jadi orang besar. Pertama adalah dosen beliau waktu di ITB ya, saat itu namanya bukan ITB. Dan yang kedua adalah Kiai Haji Umar Said ini. Dan ternyata itu menjadi kenyataan ya. Jadi memang Kiai Haji Umar Said ini beliau sudah menunggu-nunggu ya akan selesainya penjajahan di Indonesia, dan ternyata Allah berikan ilham bahwa penjajahan akan selesai dengan kemunculan Bung Karno itu. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis.